Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Mohon maaf sudah lama tidak membuat video, tapi kali ini di video ini saya akan bukan menjelaskan lah ya, men-sharing tentang laporan keuangan dari Adaro ya. Adaro Energi Indonesia ya kepanjangannya. Bagaimana prediksinya ya tentang dividen untuk laba di 2003 ini seperti apa? Apakah saatnya cicil buy ya, cicil beli atau nanti saja? Simak video sampai akhir. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kita kenalan dengan perusahaannya nih ya. Adaro Energi Indonesia ya. Dulu namanya Adaro Indonesia aja, sekarang ditambahin ada kata energinya ya. Dimana perusahaan ini tahun 82 ya melakukan apa nih ya perjanjian gitulah dengan pemerintah Indonesia selama 3 tahun ya untuk memproduksi batu bara. Lalu produksi batu bara komersialnya baru terjadi 10 tahun kemudian ya, di tahun 92. Lalu tahun 2005 itu ada pergantian kepemilikan ya, di mana Adaro Indonesia itu nih ya dibeli ya oleh PT Alam Tri Abadi yang dibentuk oleh Beni Subianto dan Boy Garibaldi Thohir ya, membeli 49% saham perusahaan batubara Adaro Indonesia milik New Hope ya. Jadi saham milik New Hope Corporation dan MEC Indocol ini dibeli oleh PT Alam Tri Abadi. Oke. Lalu 3 tahun kemudian Adaro ini IPO ya di bursa kita. Lalu tahun 2010 pindah base ya ke Kalimantan Selatan. Lalu mengakuisisi 25% Indomet Coal ya project ya. Ini perusahaan tambang batubara di Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Timur sebenarnya ya. Sepertinya ya, silakan teman-teman cek aja Indomet Coal project ya, yang waktu itu dimiliki oleh BHP Billiton ya. Oh, ini ada tulisannya nih. Central and East Kalimantan ya. Ya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Lalu 2011 mulai mengakuisisi lagi perusahaan tambang batubara Mustika Indah, lalu Bukit Enim ya. Bukit Enim ini di Sumatera, Pulau Sumatera berarti. Lalu ada menjual listrik ya ke PLN. 2012 juga ya, ini membeli lagi ya, akuisisi. Lalu di 2014 pembangkit listrik ini lagi-lagi menandatangani penjualan listrik kepada PLN ya. Ya, lalu 2015 ada power plant baru ya, Bimasena Power Indonesia. Lalu tahun 2016 ini membeli lagi ya saham si Indomet Coal ini ya dari BHP Billiton ya. Dan seterusnya bisa teman-teman di sini lihat ya perkembangan dari Adaro. Dan tahun 2021 dia menandatangani LOI ya, Letter of Intention, untuk membangun aluminium smelter nih ya di Kalimantan Utara ya, tepatnya di Green Industrial Park Indonesia. Oke, lalu tahun 2022 anak usahanya nih ya, Adaro Mineral Indonesia melakukan IPO ya, yang cukup fenomenal juga nih, harganya naik banyak ya, nggak salah ada ADMR ya. Mungkin bisa teman-teman komen di bawah ya yang merasakan beggar dari ADMR. Oke. Ini daftar list perusahaan ya. Jadi ada 3 sektor utama dari Adaro ya. Adaro Energi, lalu ada Adaro Mineral, lalu ada Adaro Green Pilar ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang energi terbarukan ya. Karena Adaro juga mulai merambah ke energi terbarukan ya. Oke, jadi banyak bisa teman-teman kalau rajin ya dicek satu-satu aja gimana perusahaannya. Oke. Lalu selain dari 3 pilar itu ada juga Adaro Land ya, Adaro Water ya. Yang ini water treatment ya, Adaro Water. Lalu ada Capital, ada Adaro Foundation. Ini adalah lokasi dari pertambangan ya. Jadi ada 6 tambang di Indonesia ya. Di Kalimantan, di Pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera, dan ada satu yang di luar negeri nih, Kestrel Coal Mine ya, yang dimiliki oleh Adaro ya. 48% saham ini dimiliki oleh Adaro.
Oke, lalu Adaro juga mengklaim kalau batu bara dia tuh kualitas tinggi, maksudnya polusinya paling sedikit ya, disebutnya envirocoal ya, karena dia kadar abunya rendah ya, lalu kadar nitrogennya rendah dan juga kadar sulfurnya ya rendah ya, karena kalau sulfurnya tinggi ketika dibakar kan berarti nanti menghasilkan sulfur oxide yang banyak. Nah, dia mengklaim kalau batu bara yang dimiliki itu lebih ramah lingkungan ya, bukan 100% ramah lingkungan ya, tetap menimbulkan polusi, tapi setidaknya sulfurnya dan kadar abunya rendah ya. Nah, Adaro juga memiliki pembangkit listrik ya. Saat ini ada 4 ya di Pulau Kalimantan ini, dan juga ada 1 di ini ya, yang di Kabupaten Batang kalau nggak salah ini, Jawa Tengah ya, yang Bimasena Power Indonesia. Oke, sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang baru saja mampir di sini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan diklik subscribe-nya dan loncengnya jangan lupa juga agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman di channel ini. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah subscribe dan sering mampir di channel ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke yang tadi kan tahun 2021 dia menaikkan LOI tadi ya, untuk menginvest untuk membangun aluminium smelter nih di Kalimantan Utara ya. Nah, itu direncanakan mulai commissioning ya di kuartal 1 2025 ya. Nah, tahun 2026 nanti dibikin yang keduanya ya. Jadi kapasitas pertama kan 500.000 ton per annum aluminium ya. Nanti pas yang kedua dibuat lagi 500.000, jadi totalnya 1 juta ya ton per annum aluminium ya. Sampai tahun 2006 akhir ya. Jangka panjangnya sampai 2029 ditambahin lagi ya, 500.000 lagi nih. Oke. Nah, bagaimana perkembangannya dari 2021 ke 2023 ini ya? Nah, ini berita Agustus ya, 24 Agustus 2023, ADMR ya, Adaro Mineral kantongi 2,5 triliun buat bangun smelter aluminium ya. Jadi mungkin ini nggak dijelasin sih uangnya dari mana, mungkin dari pinjaman ya. Nah, sampai kuartal 2 tahun 2023 itu telah merampungkan persiapan lahan, pekerjaan tanah dan konstruksi jetty ya. Jadi sudah ada melakukan pembangunan ya. Lalu akan dilanjutkan pembangunan mes untuk karyawan ya, gitu. Kan tadi targetnya tahun 2025 ya, kuartal 1 mulai commissioning ya. Jadi masih ada kira-kira 1 tahunan lebih ya untuk membangun. Oke, lalu kenapa dia ingin membangun aluminium smelter ya? Karena di Indonesia masih kurang ya aluminium smelternya ya. Biasanya Indonesia ya mengekspor aluminium mentahnya aja ya, belum diolah. Nah, ini bisa dilihat di tahun 2020 yang hijau itu adalah jumlah demand ya, jumlah kebutuhan di Indonesia untuk aluminium ya. Lalu yang kuning ini adalah production capacity-nya ya. Oke, jadi masih ada gap ya. Nah, itu diperkirakan tahun 2025 gapnya akan semakin tinggi nih ya, antara kebutuhan dengan produksinya ya. Oke, sehingga dia berminat lah untuk membangun aluminium smelter ya, untuk menutupi kekurangan supply ya, yang bisa disuplai ke Indonesia gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat juga, ini berita tahun 2023 juga Agustus ya. Impor aluminium RI menggila tembus 705.000 ton ya. Nah, bisa dilihat di sini di berita ini dia ini siapa nih? Oh ya, staf sus Menteri SDM lah ya. Bapak Irwandi Arief mengatakan bahwa kebutuhan konsumsi akan aluminium di Indonesia mencapai 1 juta ton ya. Sedangkan pabrik dalam negeri baru sanggup memproduksi 250.000 ton, berarti baru seperempatnya saja ya. Sisanya 3/4-nya itu harus mengimpor ya. Oke. Ya, jadi sekarang baru ada 3 atau 4 perusahaan ya yang bisa membuat aluminium ya. Oke, mungkin Inalum kali ya salah satunya ya. Oke. Jadi ini sangat pasarnya sangat besar nih ya kalau smelternya Adaro ini sudah jadi ya, karena memang Indonesia masih kekurangan aluminium ya, sehingga dia harus mengimpor ya. Jadi kalau ini berjalan lancar, ngejualnya gampang gitu lah si Adaro ini ya, menjual aluminium ya. Oke, lalu Adaro juga mulai melirik ya bisnis EV ya, electric vehicle ya.
Dia sudah mengunjungi CHTL nih ya, salah satu perusahaan baterai terbesar di Indonesia nih ya. Tapi ini masih penjajakan berarti ya, belum ada rencana juga membangun pabrik baterai, tapi mungkin segera. Jadi untuk yang pecinta Adaro mungkin harus rajin-rajin ya mengikuti berita perkembangan bisnis EV Adaro ini ya. Oke, kita masuk ke komposisi kepemilikan saham, di mana 43,9% itu dimiliki oleh PT Adaro Strategic Investment ya. Lalu 6,1-nya itu dimiliki oleh Bapak Garibaldi Thohir ya. Ya, sisanya publik, tapi publiknya ada yang orang-orang terkenal juga nih ya. Misalnya Bapak Edwin Suryajaya ya, memiliki 3%-an. TP Rahmat 2%-an ya. Lalu ada Saratoga Investama juga ya di 3%-an. Oke, siapa lagi nih? Ya itu ya. Nah, publik kira-kira segitu tuh ya. 35%-an ya. Oke. Nah, Bapak Edwin dan Bapak TP Rahmat itu adalah komisaris ya, presiden komisaris dan wakil presiden komisaris ya. Jadi memiliki saham juga, dan beberapa direktur juga memiliki sahamnya, Pak Christian, Pak Cia dan sebagainya. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Kita flashback dulu di tahun 2022. Revenue dari Adaro meningkat 110% dibandingkan revenue tahun 2021, dan profitnya juga naik 170% ya dibandingkan tahun 2021. Jadi tahun lalu profit totalnya 37 triliun. Oke, di mana penjualan batubara itu ya masih paling banyak ya di negara Indonesia. Lalu ada India ya. Lalu ini Southeast Asia, berarti kan banyak negara ya kalau Southeast Asia. Northeast Asia juga nih banyak negara. Oke, bagaimana laporan keuangan kuartal 2-nya? Ya mungkin teman-teman juga sudah tahu di mana revenue kuartal 2-nya itu turun 27% ya dibandingkan kuartal 2 tahun 2022. Begitupun profitnya ya turun 47% ya dibandingkan kuartal 2 tahun 2022. Ya, kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2023 ya turun sekitar 800 miliaran ya, hampir 800 miliar ya. Oke. Jadi memang kalau dibandingkan tahun lalu turun, dibandingkan kuartal 1 juga ada penurunan ya. Walaupun kalau dibandingkan kuartal 1 penurunan tidak sebesar dibandingkan jika dengan kuartal 2 tahun 2022. Nah, bisa lihat di sini pendapatan usahanya ya turun 1,75%. Lalu beban pokok biaya produksinya ini juga naiknya banyak ya 34% ya. Jadi pendapatannya turun 1,75%, biaya produksinya naik banyak nih 34%, sehingga laba brutonya tuh turun 28,5%. Oke, lalu profit yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas juga turun 27,94% ya. Nah, itu pendapatannya laba ini bisa turun ya karena walaupun penjualannya naik ya, volume penjualan naik 19%, tapi harga harga penjualan ya, average selling price-nya itu turun 18% ya. Oke. Jadi volume penjualan meningkat tapi memang harga batubaranya turun ya, sehingga pendapatannya juga turun dan labanya menjadi turun. Apalagi biaya produksinya tidak bisa ditekan kecil nih ya, karena tetap naik 34%. Oke, ini adalah distribusi pendapatan usaha ya, masih didominasi oleh penjualan batubara nih ya. Dan hanya sedikit saja dari jasa pertambangan ya, bisa dilihat di sini. Lalu penjualan berdasarkan tujuan negaranya bisa dilihat di sini. Ekspor itu paling banyak ke Cina ya. Jumlahnya juga mengalahkan dari domestik nih ya. Jadi yang pertama Cina, lalu kedua domestik, ketiga Malaysia dan seterusnya seperti di gambar ini. Bisa dilihat ini naik banyak nih yang Cina ya. Dari 329 juta dolar menjadi 688 juta dolar. Oke, kalau perbandingan semester pertama nih, 6 bulan pertama, semester pertama 2003 dengan semester pertama 2022, bisa dari sini revenue-nya turun 0,57% dan net profit-nya turun ya 27,2%. Ya, itu sama yang tadi nih ya. Ya, di sini ya. Ini kan perbandingan semester 1 dan semester 2 nih. Oke, kalau kita lihat histori tahun-tahun sebelumnya ya,
13,1 triliun ini masih lebih tinggi ya dibandingkan 2021, 2020 ya, 2020 ya pas pandemi lah ya turun ya. Terus ini 4,2. Nah, ini masih jauh ya, 2019 4,2 triliun, sekarang 13,1 triliun. Masih besar ya dibandingkan tahun-tahun sebelum 2022 ya. 2022 ini ya karena harga batubara naik banget ya, makanya profitnya tinggi sekali. Oke, kita masuk ke rasionya di mana kita bandingkan lah ya dengan ABMM, MCOL, KKGI, TMG dan PTBA, di mana EPS-nya Rp820 ya. Ya lumayan ya, walaupun masih paling tinggi ya si ini nih, ITMG ini 8 ribuan. Lalu PER-nya juga ya, PER-nya termasuk tinggi lah ya. Karena di sini kan paling tinggi siapa nih? PTBA dan MCOL ya, 4 dan 5. Jadi termasuk di tengah-tengah lah ya kalau dibandingkan dengan 5 emiten lainnya ini. Untuk PBV termasuk yang masih rendah ya, karena yang lain rata-rata nih udah di atas 1 ya. Adaro masih 0,83 dan ROE-nya paling rendah nih ya dibandingkan yang lain ya. Oke. Lalu berdasarkan kalau subsektornya ya, oil, gas, and coal ini PER-nya tuh 7,3 ya, jadi masih di bawah rata-rata subsektor. PBV-nya 2,24, jadi PBV Adaro juga masih di bawah subsektor ya. Oke. Dan ini chart weekly dari Adaro di mana bisa dilihat ya apa di tahun 2022 lah dia all time high ya, lalu dia sempat turun ya sampai ke 2000-an, lalu mulai nih ada seperti tren uptrend ya, mulai membentuk tren uptrend sejak bulan Juni nih berarti ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa gap ini ya, di 3.330 nih ya, ada gap. Lalu ada gap lagi di atas di 3.770 ya. Ya, biasanya kan gap akan tertutup, tapi yang belum tentu juga ya, biasanya sih iya, tapi belum tentu dan kapannya juga belum tahu ya. Tapi kira-kira targetnya ke sana lah ya, kalau bisa tembus di 3.160 ini ya, berarti ada resisten yang mesti ditembus nih 3.160. Dan kalau kita lihat sini uptrendnya masih terjaga nih ya, uptrendnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, di mana mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau harga minyak mentah mulai naik lagi ya, makanya beberapa emiten minyak seperti Medco dan L1 lagi naik banyak ya. Nah, biasanya kalau ini kan sama-sama energi ya, oil dan batu bara gitu ya. Bisa lihat juga nih batu bara mulai ada tanda-tanda kenaikan ya. Ya, sejak bulan Juli akhir mulai ada tanda-tanda kenaikan ya. Apakah batu bara ini akan mengikuti harga oil ya? Ya, bisa saja ya. Nah, harga oil ini naik karena salah satu penyebabnya adalah Saudi Arabia ini membatasi produksi lah gitu ya. Membatasi produksi, jadi ada mungkin kelangkaan minyak lah sehingga harganya naik ya. Ya, bisa tuliskan komen teman-teman lah ya. Apakah optimis harga batu bara juga akan naik nih sampai akhir tahun ini? Ya. Jadi kalau naik ya otomatis nanti cuannya Adaro akan ikut naik ya. Nah, kita lihat dividen historinya di mana biasanya Adaro membagikan dividen dua kali ya, ada dividen interim dan dividen final ya. Dividen interimnya biasanya di akhir tahun. Ya, ini di Desember, ada di Januari ya. Oke, ini apa nih? Januari, Desember ya. Antara Desember dan Januari ya. Dividen interimnya, dividen finalnya di bulan Mei atau Juni. Oke, tadi earning per share-nya itu kan 0, dalam dolar tadi ya, 0, berapa tadi ya? Bisa cek teman, cek lagi 0,02 kalau nggak salah. Kalau dirupiahkan sekitar 410,3 ya. Kalau kita asumsikan performanya sama ya, berarti sampai akhir tahun nanti EPS sekitar 820,6. Nah, kalau kita menggunakan asumsi dividen payout ratio-nya seperti tahun lalu ya, di 41,25 ya, saya bulletin lah ya, 42%. Maka dividen itu dividen total nih ya, bukan dividen interim doang, dividen total sekitar 344,65 ya. Kalau kita menggunakan harga ini saya ngitungnya di harga hari Kamis kayaknya. Ya, yang hari Kamis itu ada gap down ya kalau nggak salah.
di sini ya. Ya. Bisa teman-teman hitung ya di 2.800 ya. Nggak akan beda jauh, kira-kira itu dividen yieldnya adalah 11,84% ya. Oke. Nah, itu kan optimisnya ya. Karena kan kita tahu di kuartal 1 EPS-nya sebenarnya lebih tinggi nih, 215, di kuartal 2 EPS-nya hanya 194 ya. Jadi ada penurunan sebenarnya. Nah, kalau kita samakan saja kuartal 3 dan kuartal 4 dengan kuartal 2, itu berarti nanti total earning per share-nya turun sedikit ya, 759.9. Kalau tadi kan 820 nih. Oke, nah ternyata kalau turun segitu ya dividen yield-nya tidak berubah banyak ya, 11,54 ya. Tadi kan 11,84. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang dividen dari Adaro? Dan perlu diperhatikan juga ya, ini dividen payout ratio-nya cukup pesimis lah saya tidak terlalu optimis. Maksudnya nggak terlalu high expectation, dividen payout ratio-nya lebih dari 42% ya. Karena sebenarnya dia pernah juga nih ngasih 72%, pernah juga ngasih 99% ya. Oke. Jadi bisa teman-teman hitung sendiri lagi ya, kalau versi optimisnya berapa, versi pesimisnya berapa. Kalau mau yang versi pesimis banget ya pakai dividen payout ratio yang paling rendah ini nih ya, 30%-an ya. Oke, silakan tuliskan pendapat teman-teman tentang Adaro ini ya, baik secara teknikalnya maupun kalau yang untuk dividen hunter seperti apa ya. Kalau teknikalnya sih masih terjaga nih ya uptrendnya. Berharap aja bisa tembus resisten 3160 ini sehingga mudah-mudahan bisa berlanjut menutup gap yang ada di atas. Oke, demikian saja informasi dari saya. Jika ada komentar atau pertanyaan silahkan tuliskan di kolom ya, di kolom komentar maksudnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.